Pagi siang sore karate mulu, keluar kota karate, sini karate. Pasti ngomong gini, kamu ini ngomong aja katanya, nggak usah ngomong, lakuin. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Saksikan info karate di OS TV. Seno, OS. Salam Osmania, kembali lagi di OS TV. Tapi kali ini saya bajak kursi dari host OS TV. Biasanya ada Ricky kan di sini. Kali ini ada saya Gibran ya. Jadi kita juga sudah bersama Ricky juga yang punya channel ini. Tapi kita balik ya. Jadi biasanya dia wawancara, saya yang diwawancara atau wawancara narasumbernya Ricky, sekarang saya gitu kan. Apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Gak apa-apa ya saya bajak sebentar ini channelnya. Lama ya. juga gak apa-apa. Makin beken nanti soalnya. Oke, ini bicara soal OS TV. Ini kan bisa saya bilang jadi top of mind bagi apa ya? Bagi anak-anak karate atau mungkin yang suka martial art, hobi dan segala macamnya, seni dan segala macam, itu tuh nonton OS TV kalau misalnya mau tahu segala sesuatunya. Bahkan narasumbernya saya harus tepuk tangan. Update kece-kece. Kenapa sih bangun OS TV? Awalnya tuh sebenarnya bermula dari semacam kekecewaan, tapi gimana ya? Jadi kita tuh melihat banyak sekali orang-orang karate yang berprestasi, banyak yang orang-orang karate yang jadi top gitu. Yang kasihan tuh mereka udah capek-capek dapat medali, mereka tuh cuman dipublikasikannya tuh penghargaannya gitu ya. Pulang ke Indonesia kalau di luar ya, belum itu kurang. Biasanya karate itu hanya kurang dari 30 detik tayang di TV, betul kan? Betul. Udah 30 detik tayangnya malam, tayangnya malam hanya di berita olahraga dan ditempatkan paling belakang. Itu yang jadi apa ya, jadi sedih lah. Padahal mereka itu keringat darahnya tuh udah banyak bercucuran dan menurut saya layak untuk diberikan sebuah penghargaan atau dikenal. Dan selain itu saya juga menganggap bahwa banyak banget tokoh-tokoh senior kita tuh yang istilahnya daging lah ilmunya lah. Jadi setelah saya undang, saya banyak belajar banyak dan saya pengen share itu ke pemirsa-pemirsa yang ada yang menyaksikan di OS TV. Termasuk tadi ngobrol sama Muhammad Gibran. Banyak banget ilmunya itu. Jadi tonton juga itu ya. Harus, karena tadi saya diwawancara, sekarang saya wawancara ya. Terus jadi berangkat dari situ karena kurangnya apa ya, perhatian media begitu ya dari untuk anak-anak karate. Utamanya padahal sebenarnya latihannya sama ya. Atlet itu semua latihannya sama, pagi sore makannya juga sama, tujuannya juga sama, sama-sama membanggakan Indonesia dan punya medali. Tapi sayangnya anak karate agak ya sedikit dipinggirin gitu ya. Ya kita nggak perlu ini lah, tapi kita udah tahu lah kalau olahraga mana sih yang paling banyak dipublikasikan. Benar. Kalau karate kita kirim ke kejuaraan di luar negeri itu cuma satu orang bisa dapat 2 medali atau 3 medali. Kayak Bang Umar pernah 3 medali kalau nggak sekaligus. Satu orang saja. Kayak atletik lah, satu orang bisa 2-3 medali. Tapi yang lebih banyak saya lihat itu yang banyak satu tim medalinya cuma 1. Jadi maksud saya bukan saya membanding-bandingkan sama olahraga itu seperti apa, tapi ini kan berarti perjuangannya tuh benar-benar ini ya, benar-benar effortnya besar gitu. Jadi emang penghargaan kita dan juga rasa bangga dan penghargaan kita itu juga harus sama dong, karena kan sama-sama atlet, sama-sama bertanding dan juga berjuang untuk Indonesia gitu kan. Betul. Nah itu cikal bakal membangun OS TV gitu kan. Sudah berapa banyak narsum yang diwawancara di sini? Saya sendiri nggak ngitung sih, karena saya tuh kadang-kadang ya begitu aja, lagi nggak pikir tiba-tiba lagi ada di sini, yuk ya gitu kan. Karena saya yakin setiap karateka punya cerita masing-masing, cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Benar. Saya nggak matokin juga, harus ini enggak gitu. Tapi
siapapun saya welcome, bagi Anda siapapun saya welcome selama bisa share informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pemirsa OS TV gitu. Jadi mikirnya ya berangkat dari situ. Nah, berbicara soal cerita, itu kan tadi nyinggung soal cerita. Iya. Ada nggak sih cerita atlet yang benar-benar menurut Ricky nih menginspirasi banget, terus bisa jadi apa ya, panduan bagi karateka muda yang sedang mau meniti karir, bahwa beratnya perjuangan jadi karateka ya seperti ini nih sebenarnya. Ya banyak sampai kemarin itu siapa ya, Maruli sampai dia rela nggak masuk pelatnas demi karir di TNI pernah. Ada juga yang udah cedera berkali-kali tapi berusaha keras. Tapi yang paling menarik itu yang sepuh-sepuh kita. Oke. Apa di situ? Kalau kita kan belajar ke komite sekarang, kalau orang banyak lihat cuman soft contact bla bla. Tapi kalau kita lihat senior-senior kita, latihannya habis berdarah-darah. Iya, sampai tulang kering digiles besi segala macam. Waduh. Serem lah kalau mungkin anak-anak sekarang kalau latihan kayak dulu mungkin nggak mau lah gitu. Jadi itu banyak cerita menarik tentunya yang bisa diangkat dari karate. Nah, saya kan kenal Rick ini dari karate juga, gitu kan, dari Inkanas. Yes. Dari sejak tahun berapa di Inkanas? Ya, dari kalau nanya Inkanas sejak tahun berapa? Berarti sejak berdiri. Sejak berdiri ya. karena dulu udah. Iya, karena saya melihat, jadi kebetulan kalau saya bisa bilang saya saksi mata termuda pada saat itu, karena saya ngikutin benar-benar gimana senior-senior kita. Ya di Bandung, bolak-balik Jakarta. 2005 ya? 2005 ketemu ini, ketemu itu gitu kan, ngurus ini, ngurus itu. Ya banyak senior-senior, sebenarnya saya pengen banget mengabadikan momen-momen itu, makanya saya lagi berusaha nih gimana caranya bisa mengundang senior-senior yang pelaku sejarah langsung supaya bisa di situ. Mumpung ingatan kita masih fresh. Apalagi saya waktu itu lihat banget lah, dan saya dulu bawa recording juga. Jadi saya setiap pertemuan ada beberapa saya record untuk mengabadikan. Bukan kita gimana ya terlalu membesar-besarkan hal itu, enggak, tapi kita harus tahu bagaimana kita berdiri supaya kedepannya kita bisa tetap solid, tetap menjaga kesatuan kita, kekompakan kita, dan kekeluargaan kita. Itu yang utama. Itu sih yang pengen. Saya juga sekarang sedang mencoba menggabungkan dokumentasi yang dulu. Nanti mudah-mudahan kalau pandemi udah jauh lewat, udah agak mendingan, saya mungkin mau mengundang beliau-beliau gitu untuk hadir. Gitu. Jadi kita belajar begitu ya dari bagaimana sih sebenarnya Inkanas itu didirikan, sesusah apa, sebanyak apa ya keringat dan juga effort yang harus benar-benar diberikan gitu oleh senior-senior. Nah, bicara soal Inkanas, tentunya udah jadi pengurus dong? Udah. Udah periode ke? Nah banyak kan. Saya pertama Inkanas berdiri, saya nggak tahu saya pengurus waktu itu. Tahu pas saya lihat, loh kok saya pengurus di research. Kok saya pengurus di research, saya nggak kasih tahu, bukan apa-apa. Saya nggak mau jadi pengurus kalau saya nggak ada kontribusi. Ngapain saya dimasukin gitu. Saya baru taunya pas udah mau selesai gitu kan. Ya udahlah. Selanjutnya saya masuk sebagai humas kalau nggak salah. Jadi humas itu memang karena dulu sebelum saya masuk jadi humas, saya aktif di sosial media. Jadi saya mengelola websitenya, mungkin dulu ada yang pernah baca, dasrialkarate.com. Iya. Jadi saya ingat almarhum Paci itu orangnya dikenal banyak orang karate. Bener. Dan akhirnya apa? Banyak banget yang SMS, dulu SMS ya. Paci minta proposal kejuaraan ini, Paci minta kejuaraan proposal ini. Bukan apa-apa, nggak apa-apa sih minta, tapi pasti kirim ke saya terus jadinya. Jadi berangkat dari situ. Jadi saya ngasih ide, Paci, ngapain kita capek-capek? Udah aja kita bikin website, contoh ngambil dari website Paci. Ya kau bikin lah. Nah, saya bikin dulu website dasrialkarate.com, pusatnya informasi karate, dan saya masukin semua jenis proposal kegiatan di situ. Jadi kalau ada yang nanya, Paci minta proposal, ambil di website. Paci minta proposal, ambil. Awal mulanya dari situ. Berarti bisa dikatakan tolak ukur dimulainya digitalisasi. Betul. Bagi karate. Itu padahal Paci itu istilahnya ya usianya berapa ya? Kalau Paci kelahiran 52 kalau nggak salah ya, seingat saya 52. Jadi untuk ukuran beliau itu nggak paham gadget, tapi beliau nggak mau kalah sama gadget. Benar. Beliau belajar sampai dia akhirnya juga mengembangin sistem pertandingan. Padahal pada saat itu saya melihat WKF juga belum punya loh.
sistem pertandingan, saya scoring board digital segala macam. Saya diminta bantuan Paci juga buat mewarnai itu, gitu, membuat desain-desain itu. Jadi ide-idenya brilian gitu. Untuk ukuran Parubaya, almarhum Paci itu idenya banyak banget yang kadang-kadang di luar juga out of the box saya sendiri loh. Termasuk itu mau share informasi, akhirnya kita buat website dasrilkarate.com. Mungkin dari situ melihat saya aktif, akhirnya saya ditempatkan di Humas Inkanas. Nah, setelah itu saya masuk di bidang luar negeri. Nah, bidang luar negeri sekarang ya? Iya, Di periode yang sekarang. 2018-2023. Oke. Nah, di bidang luar negeri tentunya membina, menjalin hubungan dengan ya luar negeri lah, entah buat event atau ikut pertandingan dan segala macamnya, itu gimana? Mulanya nggak sengaja juga. Jadi gini, saya ini kan belajar bela diri nggak hanya karate tuh, belajar aikido juga yang istilahnya masih related ke Jepang. Ya saya belajar sampai sama sensei saya ke Jepang juga, ujiannya di Australia, sempet gak suku di Jepang. Jadi saya kepikir karate ini kan Jepang identiknya gitu. Dan berdasarkan dokumen yang saya baca tahun 2012, Hang Jafar Jantang sudah menghubungkan Inkanas dengan JKS, tapi nggak ada kegiatan apapun gitu. Waktu itu belum ada sekali pernah ngirimin kalau nggak salah, tapi nggak inilah, nggak apa ya, nggak terlalu gede-gede. Iya, nggak gede-gede, ngirimin cuma 1-2 orang kalau nggak salah. Nah, pas tahun 2016 ada kejuaraan di Vietnam. Saya juga lupa, tiba-tiba akhirnya saya yang melakukan korespondensi di situ bersama dengan Sensei Adrian Teja Kusuma dari Bandung juga. Ya udah, yuk kita kontek-kontekan. Akhirnya Inkanas berangkat ke kejuaraan Asia JKS atau Japan Karate Sotorenmei dan meraih juara umum 2. Oke. Ya, juara umum 2 gitu kan. Itu layaknya sama saya, sampai saya minta info-info apa segala macam. Terus dia bilang, "Ambil aja tuh di belakang panitia." Ya saya tapi di Jakarta bukan di Vietnam. Dia nyangkanya di Vietnam. Oh gitu, kamu gak kesini nggak ya? Tapi kita tektokan sama Miyatasan dulu. Miyatasan. Setelah dari situ saya akhirnya mungkin ngelihat, wah Ricky ini cocok nih buat korespondensi luar negeri, hubungan afiliasi segala macam. Akhirnya saya dipercayakan bersama Pak Andrian jadi bidang luar negeri. Pak Andrian ketuanya, saya wakilnya, ada anggota satu lagi Deswira. Karena kita perlu liaise sama mereka, karena jadi afiliasi JKS itu nggak mudah loh. Kegiatan itu kita harus aktif di seminar internasional, aktif di kegiatan afiliasinya, kita harus manajemennya, administrasinya segala macam, termasuk ada jadwal rutin seperti mengundang pelatih dari sana ke sini atau kita mengirim senior ke sana juga gitu. Jadi nggak segampang yang saya pikir, ternyata memang banyak banget aktivitasnya gitu. Nah, bicara soal kepengurusan kan, Ricky. Ini kan kalau kita lihat, kalau di pengurusan 2018-2023 bisa dikatakan banyak senior. Bukan juga di periode itu, tapi periode sebelumnya juga tentunya seniornya tuh banyak gitu kan. Yang lebih tua, yang bisa dikatakan jauh lebih banyak prestasinya juga gitu kan. Gimana sih cara untuk bisa bergaul, terus juga menempatkan diri gitu kan, supaya tetap kita memberi rasa hormat, tapi kita juga punya kontribusi. Ini menarik sih ya, karena memang di kita itu Inkanas banyak banget orangnya. Jadi dari yang paling senior sampai yang paling muda itu pengurus banyak banget. Menurut saya kuncinya sih komunikasi, karena saya pernah melihat beberapa permasalahan itu terjadi karena miskomunikasi gitu. Jadi informasi yang nyampe ke A-nya apa, padahal yang aslinya B. Gara-gara itu bisa ribut gitu kan. Lah, padahal kita bingung sebenarnya kalau ketemu, ngobrol, saling share informasi yang ada, masalah beres gitu. Itu yang saya lihat, problem-problem yang terjadi itu ya kuncinya komunikasi lah. Jadi saya pikir memang sebagai organisasi kita perlu mempersering lah adanya komunikasi. Nah, untungnya mungkin
pandemik ini malah menjadi suatu ide baru di mana kita berkomunikasi mengenai secara online nih. Kalau dulu komunikasi ya rakernas ya, semua harus datang ke satu kota dan itu beban karena Inkanas itu kan punya cabang di seluruh Pemda ada lah. Kamu kosnya pasti gede, belum nyewa tempat apa segala macam. Sekarang kan ya tinggal Zoom, jalan Rapat ketemu, meeting. beres. Dan itu salah satu pelajaran yang kita dapat saat inilah di masa-masa pandemi ini. Tapi bicara soal organisasi, terus Inkanas kan bisa dikatakan semakin maju, semakin berkembang, harapannya juga seperti itu. Ya. Kalau dari bidang luar negeri sendiri, gimana sih melihat future-nya seperti apa sih, kayak mimpinya seperti apa, mau dikemanain gitu? Ini bagus sekali. Kenapa? Karena tantangan bidang luar negeri sekarang sama dulu beda. Kebetulan saya bidang luar negeri juga di PP4K. Dan saya melihat kok job desk-nya yang sekarang lebih banyak daripada yang dulu gitu. Yang dulu kayaknya cuma beberapa orang udah beres, sekarang kita banyak orang dan padat banget jadwalnya. Jadi gini, kenapa ini menjadi tanggung jawab yang besar? Karena karate pertama kalinya dipertandingkan di Olimpiade adalah 2020. Benar. Yang berubah jadi 2021. Dan di 2024 di Paris tidak dipertandingkan lagi. Jadi bisa jadi kemungkinan ini adalah Olimpiade pertama dan terakhir karate dipertandingkan. Nah, untuk bisa masuk ke situ, kita perlu pemahaman yang luas dulu. Kita harus tahu kualifikasinya seperti apa. Ternyata kan ada beberapa tahap kualifikasi itu. Ada 1 jalur tuan rumah sama 3 lagi tahap kualifikasi untuk umum. Yang itu yang perlu kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu supaya bisa masuk Olimpiade seperti apa, kita cuma ngirim atlet keluar tapi kita nggak tahu target kita apa, kan percuma gitu. Jadi makanya saya katakan Inkanas itu alhamdulillah saya cukup bangga juga kepada ketua umum kita Bapak Badrodin Haiti, termasuk salah satu perguruan yang aktif. Jadi pada saat PP4K tidak mengirimkan atlet, Inkanas mengirimkan atlet untuk dulu kejuaraan di mana ya, saya sampai lupa. Shanghai. Dan setelah itu di Dubai 2 kali kita untuk meningkatkan poin Olimpiade tersebut. Dan juga kita pernah mengirimkan atlet untuk berlatih di Jepang. Jadi menurut saya ya tanggung jawab bidang luar negeri juga besar juga, karena kan kita mesti memaintain hubungan dengan luar, kita mesti update terus informasi, dan informasi itu bisa berubah tiap saat, apalagi pas lagi masa-masa pandemi gini, kejuaraan tiba-tiba cancel, besoknya ada lagi, besoknya gimana. Ternyata kemarin ada kejuaraan Lisbon tuh, saya sempat bantu handle juga tim pelatnas. Dokumennya banyak banget, ada dokumen waiver, jadi istilahnya penyataan bahwa kita harus mengikuti protokolnya dia, dan juga kita harus mengurusi exemption, dokumen di mana nanti tim kita supaya tidak mesti mengikuti karantina di sana, tapi kita mengikuti protokol khusus yang dibentuk oleh panitia dan negaranya sebagai host gitu. Nah, bicara soal itu kan kalau saya lihat tuh kerjanya banyak banget ya. Kerjanya banyak, tanggung jawabnya gede, dan bisa dikatakan kan ini kita berorganisasi ya. Betul. Berorganisasi yang memang betul-betul datang dari hati kita gitu kan, tanpa pamrih dan segala macamnya gitu kan. Kebanyakan orang ya bisa dikatakan, nggak semua orang, cuma maksudnya ketika masuk bekerja atau mungkin berorganisasi ada tujuan tertentu. Tapi gimana sih sebenarnya mungkin bagi orang-orang memberikan pemahaman bahwa ya kita berorganisasi dalam tanda kutip ya, mohon maaf gitu, nggak nyari duit, tapi benar-benar berkontribusi secara ya tulus, ikhlas dan segala macam. Kalau saya ditanya, kadang-kadang saya juga punya pertanyaan hal itu, sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Ngapain saya gitu kayak gini gitu kan? Yang saya urus orang lain, terus saya juga nggak jelas ngapain. Saya juga punya kesibukan sendiri, daily activities. Ada hal-hal lain lah yang saya, kenapa saya ya udah deh saya bantu saya urus organisasi ini. Karena dulu saya ini kalau Gibran mungkin tahu ya, keluarga saya kan karate semua ya. Bapak saya sama paman saya itu karate. Tapi saya benar-benar aktif itu di karate tahun 2000-an. 2000-an, dan itu karena almarhum Paci. Jadi saya nggak tahu kenapa Paci itu tinggal di Jalan Plesiran, rumahnya biasa aja, tapi entah kenapa saya ngeliat kok banyak orang karate nongkrong di situ bisa sampai malam gitu kan, seadanya aja ngopi martabak gitu kan, tapi kok bisa betah gitu. Saya nggak habis pikir gitu, istilahnya ada something apa sih yang bikin kayak gitu. Akhirnya saya dekat sama beliau Paci. Dari situ saya mulai latihan serius lagi tuh. Jadi saya ya udah,
Oke, terus entah kenapa sering nongkrong di situ dan saya melihat kok Paci ini kerjanya apa sih? Mulai kelihatan Paci itu paman saya ya, paman saya, dan kerjanya apa sih? Kok pagi siang sore karate mulu, keluar kota karate, sini karate. Saya nggak ngerti. Tapi ternyata kok jiwanya karate gitu. Yang diurusin orang lain gitu. Yang diurusin anak-anak dari anak kecil tuh, dan yang saya salut beliau selalu mendengar. Benar. Jadi saya ingat dulu siapa yang dari Jambi itu. Dian masih kecil, Dian ngomong kadang-kadang kan kalau anak kecil suka ngomong apalah coba saya nggak keluar nggak gitu, tapi Paci itu dengerin, kenapa Dian, kenapa ini, kenapa Put gitu kan, kenapa ini. Paci tipe orang yang listening. Jadi saya ngikutin jejak Paci. Oh Paci ini untuk organisasi, untuk karate tuh bolak-balik Jakarta. Pernah saya bareng tuh ya ke Solo, udah nyampe Solo tiba-tiba naik mobil tuh ke Solo, tiba-tiba mesti ke Jambi karena ada saudara sakit. Nyampe Solo langsung berangkat ke Jambi, bajunya dikirim dari Bandung ke Jambi. Bajunya Paci kan aslinya di Bandung ya. Terus saya belajar dari sosok Paci tersebut, saya ngerasa bahwa Paci ini semua yang dilakuin ya benar-benar untuk karate. Bener. Dan bahkan meninggalnya pun di Kongres Worki, di acara karate waktu itu tahun 2014. Dari situ seminggu sebelum Paci meninggal, Paci pernah ngomong. Jadi saya tuh aktif di karate di Jawa Barat nih, di Bandung. Aktif banget. Aktif sampai 2009 saya mesti pindah ke Jakarta. Karena saya bekerja. Nah di 2009 di Jakarta saya nggak pernah ngurus karate lagi. Ya saya pikir ya di Jakarta juga nggak banyak yang kenal saya. Dan di Bandung juga Paci udah handle, udah ada yang nemenin lagi yang lainnya kan. Saya pikir ya saya nggak ngurus karate sampai pas tahun 2014 ada kongres. Paci meninggal gitu. Paci meninggal di kongres. Seminggu sebelumnya Paci pernah ngomong gini sama saya. Jadi saya pernah debat sama Paci. Paci ini harusnya begini gitu kan. Satu hal yang saya ingat Paci ngomong gini. Kamu ini ngomong aja katanya. Nggak usah ngomong, lakuin. Itu yang Paci ngomong seminggu sebelumnya loh. Saya ingat banget karena seminggu sebelumnya saya ikut Paci dari Jakarta ke Bandung. Minggu depannya Paci meninggal. Saya kaget dong. Saya waktu ditelepon sama dia, siapa ya dulu ya, Paci sakit, Paci di rumah RSPP. Waktu itu belum puasa juga kayak sekarang, tanggal 13 Juli. Paci sakit. Kasih tau gitu, masuk rumah sakit. Saya pikir sakit apa ya? Saya bawa Al-Quran aja deh gitu kan. Terus kesana, pas sampai sana tuh Paci udah nggak ada. Kaget dong gitu kan. Kita kan perasaan seminggu kemudian masih ngobrol. Pas hari itu sebelum kongres, hari sebelumnya juga masih ngobrol, masih ngajak Ci makan di luar yuk gitu kan sama cucu gitu kan. Tapi Paci meninggal gitu, dan dari situ saya selalu ingat gitu kan, omongan Paci itu ya, kamu jangan ngomong aja gitu, kamu harus berbuat. Dari situ makanya saya kepikir ya udahlah, apa yang bisa saya perbuat gitu kan, saya aktif lagi deh gitu. Saya apa yang bisa saya perbuat gitu. Akhirnya beranjak dari situlah saya berpikir bahwa ya inilah kontribusi buat organisasi kita tuh seperti ini gitu. Mungkin saya nggak bakal pernah bisa ya kayak Paci sampai seaktif itu, sampai kontribusinya besar, sampai O2SN tuh. Iya benar. Kalau kamu tahu sejarahnya saya hafal banget tuh. Paci bolak-balik ke Jakarta menggolkan project O2SN itu, karate masuk sekolah dulu namanya. Jadi saya hafal banget perjuangannya seperti itu, sampai padahal waktu itu ada, saya ingat banget Paci pernah cerita hasil dari O2SN itu kan dikirim ke luar negeri. Benar. Tuh Pak Luhut tuh mau berangkatin Paci salah satu event itu. Paci bilang nggak usah, saya mesti ngurusin ini karate di Indonesia gini. Wah kamu itu katanya. Yaudah nanti kamu saya berangkatin umroh lah. Itu ucapan Pak Luhut waktu itu ke Paci. Pak Luhut waktu itu ketua Forki saat itu. Jadi ya saya sih cuma ingatnya beliau aja, dan saya pun pernah nyatain gitu kan. Kalau memang saya masih dibutuhkan ya saya akan berkontribusi. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak masalah juga gitu. Bagi saya ini adalah kontribusi saya, dan saya sekarang juga punya wahana kontribusi lainnya ya dengan membuat OS TV ini. Jadi semoga dengan OS TV ini bisa membantu karateka di Indonesia, dan mungkin bela diri lainnya juga, karena saya ingin bisa cakupan saya lebih luas. Mungkin akan bahas juga bela diri lainnya atau hobi-hobi lainnya lah. Itu awal mulanya gitu ya. Jadi sampai sekarang punya kontribusi. Tapi saya ingat benar-benar Paci, terakhir itu saya main Kasat Makassar ya kalau nggak salah. Beliau ngajak beli makanan, buah, karena waktu itu saya masuknya tim PB Inkanas. Benar-benar kalau ngurus orang itu kayak ya nggak ada yang terlewat satu titik pun gitu. Kayak keluarga sendiri. Benar. Dibawa naik mobil terus ikut belanja makanan dan segala macamnya, benar-benar seperti itu. Nah, bicara soal pekerjaan, kan punya pekerjaan nih, tentu sibuk. Terus juga punya organisasi.
gimana sih caranya membalancekan gitu kerjaan jalan, hidup pribadi dan normalnya juga jalan itu. Tapi tetap punya kontribusi. Kadang kan ada orang yang ya susah-susah gampang gitu membagi waktunya. Betul, memang ini susah-susah gampang sih. Makanya saya juga kadang-kadang untuk semua aktivitas tidak mesti saya ikutin. Tapi kan kita bisa berkontribusi dengan cara-cara yang lain. Kalau pelatih mungkin berkontribusi dengan tiap hari di TC, dia melatih. Manajer beberapa kali. Nah, saya mungkin gak bakal pernah masuk di skop itu karena saya juga punya kesibukan lain kan. Saya hanya sesuai porsinya aja lah. Kita apa yang bisa kita lakuin itu aja sih. Jadi disitulah jaga time manajemennya seperti itu. Sesuai porsinya ya. Sesuai porsinya. Oke, Ki, kalau kita lihat kan karate itu luas banget nih di Indonesia. Kalau misalnya seorang Ricky melihat karate misalnya dari atas nih, melihat ke bawah gitu, melihat apa yang sekarang terjadi di karate Indonesia gitu. Gimana sih? Saya mau lihat deh kacamata atau pandangannya seorang Ricky tentang karate saat ini. Jadi kita jadi dari atas nih ngelihatnya. Karate ternyata kayak gini. Oh, gini-gini kayak gitu. Oke, saya akan bahas itu tapi setelah yang satu. Balik lagi nih tentunya di OS TV. Kita masih wawancara nih sama Ricky yang ya seru banget sih sumpah. Dari tadi tuh kita ngomongin banyak hal mulai dari organisasi dan pengalaman pribadi. Tapi itu tadi ya, kita lanjutin lagi soal gimana sih seorang Ricky melihat karate pada umumnya di Indonesia. Saat ini kondisinya seperti apa? Indonesia ini karate termasuk luas ya. Banyak banget karatekanya dan menurut saya persaingannya sangat kompetitif. Oke. Jadi kalau di negara lain kita masih bisa lihat, oh atlet ini udah belasan tahun, bahkan saya puluhan tahun masih menduduki top di negaranya. Kalau di kita di Indonesia kayaknya anggap aja nih, misalnya lagi, wah ada atlet top-topnya, cedera dikit gitu, udah siap. Cepat berarti ya? Kenapa? Iya, turnovernya cepat. Karena kayak udah siap gitu, penggantinya banyak dan nasional itu udah dan cukup merata lah ya, dari barat sampai ke timur selalu ada atlet-atlet yang berpotensi gitu kan. Dan itu nggak bisa juara abadi, pasti besoknya beda lagi gitu kan. Jadi memang sangat kompetitif, bahkan dibandingkan Asia Tenggara ya kita cukup kompetitif juga. Cuma uniknya negara-negara lain itu kadang-kadang ya dia nggak terlalu banyak karatekanya, tapi prestasinya cukup baik. Contoh kemarin Filipina ternyata baru kemarin di kejuaraan di Lisbon ada juara satunya, kejuaraan World Karate Federation yang Premier League gitu kan. Jadi gimana ya, challenge-nya cukup banyak juga karena negara tangga kita di Asia Tenggara juga cukup banyak yang top ya, Vietnam, Filipina, dan kita tuh termasuk karate yang karatekanya yang cukup luas dan banyak. Jadi menurut saya ya perlu ada pembinaan sejak dini. Jadi jangan pembinaan sebentar, anggap kalah sekali udah tinggalin. Pembinaan lagi kalah sekali tinggalin. Jangan kayak gitu. Jadi harus benar-benar fokus jangka panjang. Kayak tadi saya dengar katanya PPOK mau mulai masuk sejak usia Youth League ya. Youth League itu usia dari junior, kadet itu mulai under 21 mulai masuk ke situ. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena pada saat nanti yang senior ini udah turun, udah tidak tanding lagi, mereka yang muda bisa mengisi gitu. Berarti ada pembinaan yang berjenjang gitu. Iya, dan kita pun sebenarnya gini. Ini menarik ya. Kita ini kalau karateka usia under 10, istilahnya pemula usia dini, kadet termasuk banyak yang bagus. Tapi nggak tahu kenapa pas mereka masuk ke level senior banyak yang junior atau senior lah, terutama masuk senior banyak yang hilang.
entah mungkin mereka udah bekerja, mereka udah punya kegiatan lain, karena memang di Indonesia ini kehidupan sebagai atlet nggak bisa menjamin seumur hidup gitu kan ya, karena ya itulah ada batasannya seperti tadi kita juga cerita kan ya, sampai pada satu titik tertentu dia memilih, harus memilih. Jadinya kalau kita berharap banyak dari karate susah. Siapa sih yang benar-benar bisa? Walaupun ada. Contohnya Bang Umar Syarif gitu kan. Dia 30 tahun, 20 atau 30 ya, 20 tahun gitu di karate selalu merajai. Begitu turun pun masih di bidang olahraga. Itu masih related. Nah, kalau di kita saya masih jarang melihat gitu, kecuali beberapa atlet prestasi yang masuk di Kemenpora, itu kan berarti kan masih related lah. Tapi ya itulah tadi. Jadi mereka tuh perlu dibuat gimana caranya bisa fokus pada prestasi mereka, nggak usah mikirin pekerjaan, nggak usah mikirin apa. Nah tentu aja kalau kayak gitu kan berarti perlu banyak support, banyak pihak gitu supaya bisa seperti itu. Berarti supportnya juga harus lebih diperkuat gitu ya? Iya, karena di beberapa negara lain tuh ada yang benar-benar dijamin lah jadi olahragawan. Apalagi contoh di Azerbaijan itu kalau kita lihat Rafael Alhayev itu benar-benar profesional. Dia di zaman tahun 2000-an dia top di Azerbaijan. Dan masuk ke dunia dan juara dunia terus sampai sekarang pun masih. Berarti bisa dibilang jadi profesi. Tapi jangan salah juga, ada pun negara-negara lain yang tidak memperhatikan karate juga. Contoh negara Amerika, walaupun demikian mereka atletnya harus mandiri. Sampai ada kemarin masuk berita juga Sakura Kokumai sampai dia mesti resign dari pekerjaan dia buat fokus cita-cita masuk Olimpiade. Sakura Kokumai itu keturunan Jepang, tinggal di Amerika. Ya, karena di Amerika bela diri karate ini, yang sport ya, yang ini yang masuk Olimpiade ini tidak terlalu diperhatikan sekali. Ada bela diri lain yang lebih diperhatikan. Jadi ya tantangannya itulah. Tapi kalau lihat di sumber daya, saya pernah interview juga siang-siang kita, mereka selalu bilang ya memang karateka Indonesia ini sebenarnya top dan sering banget diminta mengajar di luar negeri. Benar. Gitu kan ya, itu pada zaman-zaman dulu. Nah saya sih berharap ke depannya kita nih pelatih-pelatih kita pun bisa seperti itu. Jadi tidak lagi kita mengimpor pelatih dari luar. Mungkin ada saatnya lah kita mungkin impor pelatih dari luar, tapi kita tuh cukup kompeten loh untuk melatih di negara lain. Kemarin yang pernah saya sampaikan di YouTube channel saya pernah diminta carikan orang buat melatih di Dubai 2 tahun. Terus saya pernah mengundang mantan kepala pelatih nasional Indonesia untuk melatih di Singapura. Siang Haritaning pernah di negara mana ya? Saya lupa, Madagaskar. Dan ternyata banyak sekali pelatih-pelatih lain yang diundang melatih keluar. Bahkan yang masih muda, Sensei Barnabas sering banget diminta melatih India, Sri Lanka, Filipina gitu. Jadi saya tuh ingin menumbuhkan kepercayaan bahwa masyarakat karate Indonesia itu punya nilai lebih. Ngapain sih kita ribut cuman buat saya pengen megang Indonesia. Iya, tentu ada saatnya kita juga pengen mengharumkan nama merah putih. Tapi dengan kondisi yang kita cukup banyak orang nih, atlet aja bisa berganti tiap saat. Nah kita bisa mengharumkan merah putih itu dengan cara-cara yang lain juga. Oke, gitu. dengan ya misalnya juga berprestasi di luar, dengan menjadi pelatih luar gitu ya. Berarti juga memperlihatkan bahwa ya kualitas pelatih karate di Indonesia bukan cuma di Indonesia teruji, tapi sampai ke mancanegara. Nah, melihat dengan banyak PR gitu yang harus benar-benar jadi concern begitu dari tentunya pengurus karate lah atau mungkin semua lah ya. Entah semua itu bertanggung jawab dalam untuk memajukan karate di Indonesia gitu kan. Kalau Ricky melihat gitu, untuk kualitas dalam tanda kutip nih pertandingan, jadi kayak kan banyak nih jenis pertandingan di Indonesia. Jadi kayak membuat pertandingan itu benar-benar jadi sesuatu yang punya pride terus berjenjang. Jadi kayak satu sirkuit istilahnya. Jadi kan kalau lihat kita misalnya balap F1, Formula One kan pindah-pindah tuh sirkuitnya kemana-mana gitu. Kalau karate Indonesia punya gitu nggak sih mimpinya juga? Harusnya ada ya sirkuit atau liga ya. Karena kalau kita berkiblat nih, ini bukan saya ngomong ya, karena saya mengundang narasumber selalu bilang, contoh di Eropa. Di Eropa itu mereka atlet dilatih untuk bisa tanding kapan saja. Jadi latihannya beda. Sedangkan di Indonesia itu biasa ada masa periodisasi gini. Tandingnya puncaknya pas SEA Games, misalnya pas event tertentu lah. Di daerah juga kayak gitu, misalnya pas Porda atau apa. Nah kalau di Eropa itu kayaknya saking banyaknya pertandingan seperti itu. Selalu ada pertandingan. Jadi ada pertandingan ini siap, ada pertandingan ini siap. Dan Eropa kan enaknya keliling Eropa ya. Bisa. Di Indonesia saya melihat
mungkin karena kita negara kepulauan, yang bikin susah adalah transportasi antar daerahnya. Tapi saya melihat sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pertandingan. Sisi lain saya melihat gini, cara bikin pertandingan itu agak sulit, bukan agak sulit ya. Peraturan pertandingan kan berubah ya. Di mana perlu sistem khusus. Sistem khusus itu terkadang tidak dimiliki oleh daerah-daerah kecil. Jadinya untuk beberapa daerah itu pertandingan tuh susah banget. Terbukti kenapa? Pada saat saya bikin virtual ada di ostevent.com, itu ada peserta dari daerah pelosok gitu. Ya memang lumayan bagus gitu. Tapi ya mungkin dia nggak pernah muncul karena kejuaraan di tempat dia sedikit dan transportasi ke kota ibu kotanya aja udah susah gitu, jangan ke daerah tertentu. Jadi event virtual itu jadi kita bisa melihat ternyata daerah-daerah tersebut tuh ternyata banyak calon-calon atlet bagus lah, sebenarnya masih bisa dipoles gitu kan. Nah di Indonesia susahnya karena buat bikin pertandingan sistemnya masih susah. Kadang-kadang harus pakai IO tersebut, harus IO khusus lah apa segala macam. Makanya akhirnya saya pernah share tuh, saya secara gratis tools buat pertandingan. Contohnya buat drawing bagan, buat ngatur susunan kata dan scoringnya. Saya bagikan gratis, tujuannya memang supaya mereka tuh lebih banyak pertandingan. Dengan semakin banyaknya pertandingan, mereka tuh semakin teruji dan terlatih sehingga bisa lebih siap untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar lainnya. Itu sih. Oke. Nah, itu bicara tadi juga saya sempat menggarisbawahi pelatih ya, kita tahu. Saya ingat kalau nggak salah satu program Inkarnas Jawa Barat itu tuh kayak pelatihnya tuh digilir ya kalau nggak salah. Pindah-pindah ke Pemda gitu kan. Nah, menurut Ricky, karena kan kita tahu ya, kualitas pelatih itu nggak semua sama gitu kan. Semua pasti ada beda-beda cara melatihnya. Perlu nggak sih sebenarnya kalau misalnya hal itu juga dilakukan, mungkin kalau itu kan skupnya daerah tuh. Misalnya kalau skupnya nasional, kan kita tahu daerah tertentu pelatihnya emang jadi pelatih pelatnas gitu. Terus misalnya digilir atau dipindahin ke daerah lain, jadi kayak lebih merata gitu. Ya, kalau saya melihat itu lebih ke programnya sih. Kalau bicara Inkarnas Jawa Barat mungkin lebih tepatnya nanya kenapa sih Inkarnas Jawa Barat melakukan itu. Tapi kalau pandangan saya, tergantung programnya. Kalau saya lebih menganggap itu sebagai misalnya gini. Memang perlu, karena kenapa? Se-Indonesia itu keberagaman karatenya. Saya pernah di Gasuku gitu kan, yang latih sensei siapa? Oh begini. Pas ketemu sensei siapa, bisa beda lagi. Termasuk juga saya satu kelompok nih sama grup A begini gitu kan. Ketemu grup B, bisa beda lagi ternyata gerakan dia dari daerah lain gitu kan. Memang perlu. Akhirnya makanya buat menambah wawasan perlu, buat menambah wawasan. Tapi mungkin bukan untuk dalam program kepelatihan ya, karena kalau program kepelatihan kan justru perlu pelatih yang fokus terus sama atlet itu. Jadi buat apa nambah hasanah ya, nambah hasanah perlu. Jadi nambah wawasan gitu kan. Makanya share-share seperti ini juga sering saya gunakan sama pelatih-pelatih juga buat sharing ilmunya supaya yang lain juga dapat wawasan gitu. Oke, nah ini terakhir nih sebelum kita tutup, harapan bagi dunia karate khususnya dunia karate di Indonesia. Seperti apa harapannya, terus mimpi seorang Ricky karate itu untuk karate Indonesia itu ke depan jadi seperti apa sih? Saya tentu mimpi yang terdekat pengen ada salah satu karate Indonesia yang bisa masuk aja Olimpiade. Masuk aja, nggak perlu juara di Olimpiade. Masuk dulu aja saya udah bangga banget. Saya pasti akan booking tiket terdepan buat menyaksikan atlet tersebut bertanding. Itu satu. Kalau bicara buat karate Indonesia ke depan, saya pengennya karate kita ini tentu semakin baik dengan semakin profesional dan pengurusnya bisa fokus mengurus atletnya gitu kan. Karena bagi saya nih, reminder bagi saya, begitu saya jadi pengurus, saya itu bukan mengurus pengurus, tapi saya mengurus atlet. Jadi saya nggak bakal melihat pengurus ini butuh gimana, tapi saya akan lihat atletnya dulu gitu. Pada saat ada atlet, kenapa kamu nggak bisa berangkat gitu, kenapa gini, saya oke, kita cari solusi gimana caranya kamu bisa berangkat. Saya harus mengenali atlet itu seperti apa, karena sebagai pengurus yang kita urus itu adalah atlet gitu kan. Itu selalu saya tanamkan supaya saya selalu melihat arah saya itu ke depan seperti apa gitu, apa yang utama. Dan bagi Indonesia tentu kita berharap banyak lagi ya atlet-atlet kita yang seperti dulu banyak banget atlet kita yang jadi juara Asia, kemudian jadi juara-juara, ya pengennya sih bermunculan lagi juara-juara dunia dari Indonesia, jadi kualitasnya semakin meningkat lah. Dan tentu memang kalau saya melihat nggak bisa kalau pengalamannya sedikit
mereka jadi juara dunia itu susah. Mereka pasti harus ada pengalaman banyak, Jam terbang gitu ya? terbang banyak, termasuk di luar. Memang kita bukan satu hal yang aneh. Kita melihat ada juara nasional, pas di luar tiba-tiba wah nggak bisa segarang di Indonesia. Ya memang karena jam terbang di luarnya segimana dulu gitu. Kalau di Indonesia mungkin dia tiap tahun tiap beberapa bulan sekali latihan. Nah, kalau di luar kan enggak. Sedangkan gaya orang-orang di luar beda latihannya, beda gaya komitenya gitu. Jadi saya sih berharap ya Indonesia punya prestasi di luar lah ya. Ya kalau kemarin kita Asian Games ada Rifki, mudah-mudahan kedepannya ada lagi lah juara-juara di tingkat Asia minimal atau sampai Olimpiade lah gitu. Oke, harapannya seperti itu. Semoga karate Indonesia semakin maju ke depan dan semua punya kontribusi yang nyata dan juga benar-benar dedikasi bahwa karate Indonesia itu harus maju lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah bergabung di OSTV. Padahal ini channel dia sendiri. Terima kasih sudah berbincang-bincang. Semoga sehat selalu. Kita semua diberi kesehatan dan ya pandemi segera berlalu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit ini gimana cara pamit kalau di sini? Pamitnya stay safe and healthy. Stay safe and healthy. Os.